Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang hal yang tidak membatalkan sholat itu apa saja. Yang pertama, mencegah orang lewat di depannya. Jadi ini larangan keras bagi orang yang berjalan, tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Dalam hadis dikatakan an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila salah satu kalian sedang sholat, fala yada ahadan yamurru baina yadayhi, maka jangan biarkan ada satu orang pun lewat di depannya. Wal yadrahu mastata'a, tapi kalau misalkan ada orang lewat, maka halangi, cegah semampunya. Fa'in aba, tapi jika dia mengabaikan, sudah dicegah masih maksa, falyuqatilhu, maka bunuh dia. Beneran bacaan itu loh, nggak percaya ya. Fa'innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Maksudnya ini bukan berarti ada orang lagi sholat, ya Ustadz lagi sholat, Abah Ipin iseng lewat, mokso Abah Ipin disemek. Kok mokso? Jangan, bukan. Ini kata-kata bunuh dia itu menunjukkan larangan sangat keras untuk melewati orang yang sedang sholat. Bukan berarti langsung dibunuh dengan arti kata sebenarnya apa? Bunuh. Nah, kalau misalkan orang yang sholat itu harus mencegah, nah tadi peringatan, kalau ada orang lewat, orang yang sedang sholat, cegah orang yang lewat di depan orang sholat. Maka orang yang mau lewat juga diingatkan oleh Nabi. Jadi yang diingatkan itu dua-duanya, orang yang lagi sholat, orang yang mau lewat depan orang sholat. Dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ayyabifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu apa yang akan menimpanya, tahu dosanya itu sebesar apa, maka orang yang mau lewat depan seorang sholat itu gak akan berani lewat. Dia itu akan berdiri nunggu, gak akan lewat sampai 40. Tapi Nabi gak mengatakan 40 di sini, nih 40 apa? Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Ambillah yang paling sedikit, 40 hari akan menunggu. Karena apa? Saking beratnya dosanya, saking besarnya dosanya orang yang lewat di depan orang sholat. Nah, kalau seandainya orang yang sholat itu memakai sutroh, sutroh ini pembatas, misalkan pakai sajadah, ya sajadah, ini menunjukkan bahwa yang akan ditempati sujud, ya ini area sajadah ini, kita nggak boleh lewat di area sajadah itu. Kalau mau lewat, lewat di selain tempat sajadahnya, di belakang boleh, di depan, tapi jangan sampai melangkai sajadahnya. Itu kalau kita pakai sajadah. Kalau kita masih maksa, maka hukumnya haram, dosa besar. Ustadz, saya nggak pakai sajadah, apakah bisa pakai sutroh yang lain? Bisa, pakai dinding, berdiri mendekat ke arah dinding. Ketika Abah Ipin sholat berdiri di sini, ini dinding, maka sutrohnya adalah dinding. Orang yang mau lewat nggak boleh lewat di antara Abah Ipin dan dinding, harus lewat di belakangnya. Bisa dipahami? Ustadz, apakah ada sutroh selain dinding? Bisa. Orang yang lagi duduk, Ustadz Badrus lagi zikir di sini, ini dinding ini penuh orang di sini. Nah, berdiri di belakangnya Ustadz Badrus dijadikan sutroh, boleh. Berarti orang nggak boleh lewat di antara Abah Ipin dan Ustadz Badrus. Bisa dipahami sampai di sini? Dan memang hukumnya sholat menghadap sutroh itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa ketika sholat sunnah, jangan pas di tengah-tengah di situ, tapi merapat ke tempat-tempat yang tidak dilewati oleh orang.
Ustadz, kalau misalkan ada orang yang sholat di tengah jalan, di tengah pintu, Ustadz, gimana? Orang-orang mau lewat, boleh nggak kira-kira? Coba saya tanya. Sholatnya sengaja, saya tak sholat di situ, pintu dibuka sholat, di situ sholat. Orang mau masuk, nunggu apa enggak? Halo, boleh enggak kalau kayak gitu? Apakah harus nunggu 40 hari? Ayo. Hah? Kalau misalkan dia sholat di tempat yang tidak sewajarnya, di tempat biasanya orang lewat, maka boleh dilewati. Nggak usah ditunggu. Kalau memang dia sholatnya di tempat atau jalan, berarti yang salah dia yang ngambil tempat sholat. Lewati nggak apa-apa. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Wong ini tempatnya orang jalan, kok di tempat dibuat orang sholat. Begitu juga boleh juga melewati kalau kita dalam keadaan darurat. Imam misalnya, imam lagi sholat, Allahu Akbar, batal imamnya. Imam harus keluar. Idealnya masjid itu ada tembusan, kanan kiri ada pintu. Paham maksudnya? Jadi bisa keluar, wudu, ikut di belakangnya. Makmum yang belakangnya maju. Idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada musola masjid yang nggak ada. Berarti harus keluar. Batal, harus keluar. Ya, makanya ini harus dipahami. Waduh, katanya Ustadz gak boleh lewat depannya orang sholat, gak ada pintu. Ya, anggap aja gak ada pintu. Ini gimana ini? Ya, kebetulan yang jadi imam Abah Ipin. Waduh, katanya Ustadz gak boleh lewat depan orang sholat. Akhirnya Abah Ipin sembunyi di belakang mimbar. Enggak gitu. Kalau memang gak ada tempat, boleh lewat, ya. Dan tolong jamaah jangan digudo Abah Ipin, ditutup. Ayo ngoco, biarkan lewat, biar segala berwudu dan ikut. Bisa dipahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini lagi. Jika orang sholat di Masjidil Haram, maka boleh dilewati. Kenapa? Karena tempatnya tawaf, ya, sebatas tempatnya tawaf. Orang sholat lewat gak apa-apa, ya, nunggu 40 hari, tawaf gak selesai-selesai. Boleh kalau di Masjidil Haram. Ya, orang yang biasa sholat di tempat yang lalu lalang, seperti yang saya jelaskan, boleh dilewati. Atau ada tempat kosong, di sini kosong, tapi nggak mau maju, sholat, lewati, nggak apa-apa. Boleh. Jadi ada perkecualian. Ada lagi jika dia dalam keadaan mendesak. Oh, BAB, pengen BAB, sakit perut, pengen buang hajat. Ini orang lagi dalam keadaan sakit, boleh lewat. Boleh lewat, nggak apa-apa kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, maka dosa besar. Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila kalian salat ke arah sutra, mendekatlah ke sutra. La yaqta asy-syaitanu alaihi salatahu. Jangan sampai setan memutus salatnya. Jadi supaya tidak tergoda setan, salah satunya adalah ketika sholat menghadap ke arah sutra. Ustaz, apakah wajib? Tidak, hukumnya sunnah. Sama kayak merapatkan shaf, hukumnya sunnah. Makanya imam biasanya ketika sholat mengingatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Karena merapatkan, meluruskan shaf itu adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Makanya tutup kalau misalkan ada yang kosong, maju ke depan lagi, maju ke depan. Ada lagi pembahasan nanti. Ustaz, shaf 1 sudah penuh, shaf 2 sudah penuh, saya baru datang membentuk shaf yang ketiga, betul? Apa yang dilakukan? Apakah dia berdiri sendiri? Itu ada caranya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mengajak teman yang di depannya untuk disuruh mundur. Gitu. Tapi nanti pembahasannya, ini masalah bukan itu nanti itu ya. Ini masalah apa? Lewat di depan orang sholat. Jadi yang boleh dilakukan adalah mencegah. Cara mencegahnya gimana? Tangannya diangkat. Nah, ini harus ada praktek ini. Iqbal mana Iqbal? Bal sini. Nah, Abah Ipin sholat. Nah, Abah Ipin lagi sholat. Iqbal lewat. Tolong di stop sing baik bah ya. Nggak apa-apa bah, kita belajar bareng. Aibal apa bal? Abah Ipin kan di sini. Aibal terus lewat.
Nah, dari sana. Cara nyetopnya Abah Ipin gimana? Gitu ya. Nggak pakai senyum, cocok senyum. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Coba ulangi. Nggak boleh pakai senyum. Jadi kayak bercanda kalau kayak gitu ya. Coba, saya serius. Sendekap dulu, Pak, gitu. Nah, gitu. Sendekap. Nah, terus Iqbal lewat. Sret. Nah, cocok pakai peluit. Nggak boleh. Iya. Nah, oke, makasih, Pak. Gitu. Iya. Apa? Oh, nggak kelihatan. Ojo Abah Ipin lagi lah ya. Sing nyuruh, ayo sing nyuruh ke tengah, monggo Ustaz. Wah, enak aja mau ngerjain Abah Ipin. Monggo kita praktekkan sama Iqbal. Bal, maju Bal. Ya, biar kelihatan itu. Ayo satu lagi. Ojo Abah Ipin. Abah Ipin mau digoda. Jangan, saya nggak terima. Yang nyuruh Ustaz. Iya, yang nyuruh. Ayo. Ayo, monggo kita praktek. Bal, maju Bal. Oh iya, namanya belajar nggak apa-apa ya. Lagi sholat di sini. Kamera. Iya. Kelihatan ibu-ibu? Udah kelihatan, kurang. Ini, gitu ya. Ini sholat yang dinamakan sholat riya, pengen dilihat oleh kamera.